Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Clara duduk di sudut sebuah kafe. Matanya terus melirik jam tangan. Ia merasa resah, tetapi berusaha menyembunyikannya di balik secangkir kopi hangat yang mulai dingin. "Apa kamu sudah menunggu lama?" tanya Adrian, sambil melepas mantel basahnya. "Tak apa," jawab Clara sambil tersenyum tipis. Adrian dan Clara adalah rekan kerjanya. Mereka memiliki hubungan spesial. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, karena masing-masing telah memiliki pasangan di rumah. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka tak bisa berhenti. Mereka menjalin kasih karena kondisi yang selalu mempertemukan mereka. Mereka selalu bersama dalam menjalankan tugas-tugas dari kantor. Ditambah sikap Cut Tony, suami Clara, yang seolah tak peduli dengan Clara. Tak hanya bekerja, Clara dan Adrian saling curhat satu sama lain, sampai ada rasa nyaman. Awal mula hubungan itu dimulai dari tugas keluar kota mereka. Awalnya kantor menugaskan Clara, Adrian, dan Rio. Saat akan berangkat tugas, Rio kecelakaan saat berangkat kerja. Akhirnya hanya Clara dan Adrian yang berangkat ke Bandung. Berbeda dari sebelumnya, Clara yang biasa ceria. Sepanjang jalan dia murung, dia jarang sekali berbicara. Hanya menjawab seperlunya saat Adrian bertanya sesuatu. Menyadari hal itu, Adrian merasa ada sesuatu pada Clara, karena dia tidak seperti biasanya. Tapi Adrian masih membiarkannya dulu. Adrian takut Clara tersinggung dan mengacaukan kerjaan. Sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka berusaha menyelesaikan pekerjaan mereka secara profesional. Kerjaan itu pun selesai. Setelahnya mereka pamit kepada pihak sana. Adrian dan Clara pulang. Clara masih saja murung, tetapi Adrian hanya membiarkannya. Mereka makan bersama sebelum pulang. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan. Adrian mulai menanyakan sesuatu kepada Clara. "Clara, apa kamu baik-baik saja?" tanya Adrian. "Iya," jawabnya singkat. "Apa ada masalah mengenai pekerjaan hari ini?" tanya Adrian lagi. "Tidak ada," jawabnya. "Apa ada yang kamu tak suka dari aku?" tanya Adrian. Seketika Clara menengok ke arah Adrian dengan mata berkaca-kaca. Clara hanya menggelengkan kepala sambil menahan air matanya. Adrian melihat itu merasa kasihan. "Clara, ceritalah kalau ada sesuatu. Kita ini sudah 3 tahun bersahabat. Mungkin aku bisa mengurangi sedikit bebanmu," ungkap Adrian. Seketika Clara tak bisa membendung air matanya. Clara menangis di dalam mobil dengan terus menggelengkan kepala, seolah ada beban berat yang dia tanggung. Adrian melihat ke sana-sini, siapa tahu ada tempat menepi. Terlalu bahaya membawa mobil dalam keadaan seperti ini. Dia takut tak fokus. Terlihat di depan ada sebuah wisata hutan pinus. Adrian masuk ke dalam wisata tersebut, menyusuri tempat yang sepi agar Clara bisa curhat dengan enak. Dia memberhentikan mobilnya di sudut paling ujung di sana. Hanya ada pohon-pohon pinus dan sebuah danau. Mungkin karena ini hari kerja, wisata sepi. Clara menangislah sekencang-kencangnya. "Buang bebanmu di sini," ucap Adrian. Clara pun menangis, mengeluarkan semua yang ia rasakan. Cukup lama ia menangis, dan Adrian menunggu di sampingnya. Setelah selesai, Clara nampak lega. "Clara, apa yang membuatmu seperti ini?" tanya Adrian. Clara mulai bercerita bahwa tadi pagi ada yang mengirimkan foto Tony, suaminya, yang sedang bermesraan dengan wanita. Padahal selama ini Clara selalu mengalah dengan Tony. Tony selalu membentak Clara. Dia juga cuap, bahkan Tony tak memberikan uang. Clara hanya diam, menerima perlakuan Tony. Tony selalu menyakiti hati Clara, tapi Clara selalu memaafkan. Tapi itu masih tak cukup. Tony justru bermesraan dengan wanita lain, ungkap Clara dengan tangisannya. "Apa aku seburuk itukah? Apa aku tak menarik? Apa aku tak layak dicintai?" tanya Clara dengan menahan kesedihan. Adrian yang awalnya diam mulai berbicara. "Kamu itu cantik, Clara. Justru sangat cantik menurutku. Cantik, pintar, ceria. Tak ada pria yang bisa tak melihat pesonamu. Tapi kamu selalu menjadi seseorang yang berbeda di depan Tony. Kumu ingin membahagiakan dia.
tapi kamu lupa bahagia dalam dirimu. Jadilah dirimu apa adanya di depan Tony. Seumpama Tony masih seperti itu, berarti Tony bukan orang yang tepat untukmu. Aku yakin, jika kamu pergi Tony akan kehilangan sesuatu yang berharga. Sedangkan kamu, akan ada banyak pria yang mengantri menunggumu. Aku tak bohong, mungkin jika dulu kamu tak ketemu Tony dulu, aku orang yang bakalan mengantri. Buat aku kamu wanita sempurna yang pernah aku lihat, ungkap Adrian. Mendengar itu Clara sangat kaget. Clara baru tahu kalau Adrian pernah menyukainya. Apa kamu orang yang dulu sering memberikanku hadiah? Tanya Clara curiga. Iya, itu aku. Tapi aku tahu kamu sudah memilih Tony. Jadi aku hanya sebagai pengagum rahasiamu, jawab Adrian. Clara kaget mendengar ucapan Adrian itu. Tapi aku tahu Clara, kamu memilih Tony. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku menyimpan itu rapat-rapat. Yang penting kamu bahagia, imbuh Adrian. Clara, berbahagialah. Jangan biarkan pengorbanan hatiku sia-sia. Carilah kebahagiaanmu. Jangan terpaku pada Tony. Kamu cantik, pintar, selayaknya kamu bahagia, ucap Adrian. Clara pun tersenyum, mengangguk menuruti ucapan Adrian itu. Iya, aku akan bahagia Adrian. Makasih atas semuanya, ucap Clara. Adrian pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi apa aku boleh meminta sesuatu Adrian? Ucap Clara. Apa? Katakanlah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jawabnya. Aku ingin membagi kebahagiaanku di sini bersamamu, ucap Clara dengan lembut. Clara pun mulai kegiatan kreativitas berkreasinya. Di dalam mobil, di bawah rindangnya hutan pinus, kegiatan kreativitas berkreasi Clara mulai terpacu. Clara menumpahkan sedihan dan kebahagiaan dia di sana. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, kegiatan kreativitas berkreasi itu serasa berwarna dan menciptakan hasil yang indah. Setelah selesai, keduanya kembali melanjutkan perjalanan pulang. Dari semenjak kejadian itu, kehidupan Clara mulai lebih berwarna. Tak hanya Clara, Adrian pun merasakan hal yang sama. Clara mulai cuek dengan Tony. Dia tak peduli semua tentang Tony. Justru Tony yang meminta perhatian Clara. Berjalan waktu, hubungan mereka makin tak terkendali. Mereka selalu melakukan tanpa lihat kondisi dan waktu. Lama-kelamaan hal itu membuat semuanya berubah. Urusan kerjaan terbengkalai. Adrian dan Clara sering mendapat teguran dari atasan. Sampai di suatu titik, hubungan Adrian dengan Mei istrinya juga kacau. Tak hanya Mei, Rehan anak Adrian pun mulai berubah. Adrian merasakan kebahagiaan itu bukan seperti ini. Dia menghancurkan semua perasaan orang yang mencintainya demi egoisnya dia. Di situ Adrian merasa sadar dan harus mengakhiri semua ini. Kembali ke masa saat ini. Cerita di awal tadi saat Adrian dan Clara bertemu di kafe. Aku harus memberitahumu sesuatu, kata Adrian sambil menatap mata Clara dalam-dalam. Clara merasakan dadanya berdebar. Apa itu? Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa meninggalkan keluargaku. Aku ingin menghentikan semua ini sebelum lebih banyak hati yang hancur, ungkap Adrian. Kata-kata Adrian seperti tamparan keras bagi Clara. Ia tahu hubungan ini penuh risiko, namun mendengarnya langsung membuat semua terasa nyata. Air mata menggenang di matanya. Mereka duduk dalam keheningan, hanya ditemani suara hujan di luar. Adrian meraih tangannya untuk terakhir kali, menggenggamnya erat seolah meminta maaf atas semua kebahagiaan dan luka yang pernah mereka bagi. Setelah beberapa saat, Adrian berdiri dan pergi tanpa menoleh. Clara tetap duduk di sana, matanya menatap kosong ke arah pintu. Dia tahu, meski terasa menyakitkan, inilah yang terbaik. Sekian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan hiburan.